Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sallallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, serentak penjuru angkasa bergetar haru seiring kumandang kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahlil dan tahmid, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bangganya kita sebagai umat muslim. Kita diikat oleh satu rasa persatuan dan rasa kesamaan hak berdiri lurus dalam shalat, mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di sini dengan tiada pernah jenuh dan bosan, apalagi berpaling dan berhenti untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah puasa merupakan ajang bagi orang-orang kaya untuk merasakan penderitaan orang-orang miskin, maka kurban adalah kesempatan bagi si miskin untuk merasakan kenikmatan sekalian. Dan melalui hari raya ini, marilah kita gapai Idul Hakiki, hari raya yang sebenar-benarnya. Bukan hanya tertawa karena pakaian yang serba baru, bukan hanya tersenyum karena makanan yang serba lezat, melainkan kita tersenyum dan kita berbahagia yang disebabkan kembalinya keagungan Islam, yaitu di saat umat ini mampu melepaskan diri dari tekanan-tekanan bangsa lain dan mampu mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali kita merayakan Idul Kurban, maka memori ingatan kita kembali menayangkan sebuah episode dari keluarga Hidayat yang meraih kemuliaannya dengan pengorbanan yang tak pernah ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, yaitu
pengorbanan Ibrahim alaihissalam, pengorbanan Ismail alaihissalam, demikian juga pengorbanan Sayyidatuna Hajar. Ibrahim yang rela mengorbankan kehidupan remajanya dengan berkelana mencari Tuhan semesta alam yang sebenarnya. Ibrahim yang rela mengorbankan dirinya dibakar dalam api membara, mempertahankan akidahnya. Nabi Ibrahim yang rela pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh ayahnya karena menyampaikan kebenaran kepada orang tuanya. Ibrahim yang rela berkorban senantiasa menyembah Tuhannya walaupun hingga usia senja belum juga mendapatkan apa yang diharapkannya, yaitu seorang anak. Ibrahim yang rela meninggalkan istrinya yang baru melahirkan dengan anaknya yang selama ini didambakan-dambakannya tanpa kata dan tanpa bekal di tempat yang tiada penduduknya demi melaksanakan tugas dan kewajiban. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putra tercintanya yang selama kurang lebih 120 tahun ia nanti hanya karena sebuah mimpi yang beliau yakini sebagai wahyu ilahi. Pengorbanan demi pengorbanan yang tiada tara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini waktu terus berlalu dan Islam telah mengajarkan kepada kita konsep rela berkorban yang sempurna. Ribuan tahun yang lampau Nabi Ibrahim alaihissalam dituntut mengorbankan anaknya dari Siti Hajar semata wayang, dan dengan keikhlasannya Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan Nabi Ismail. Sekarang kaum muslimin tidak hanya dituntut untuk mengorbankan hewan kurban sebagai manifestasi dari kurban yang sesungguhnya, akan tetapi dituntut keikhlasan untuk mengorbankan Ismail yang mereka dalam bentuk yang bermacam-macam, yang kaya berkorban dengan hartanya, menggunakannya di jalan yang benar dan membutuhkannya, mengeluarkan zakatnya serta membantu yang membutuhkan, yang alim berkorban dengan ilmunya, tegak lurus di tengah masyarakat tanpa kepentingan pribadi, yang pejabat berkorban dengan jabatannya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang kuat gagah perkasa berkorban dengan tenaganya, dan seterusnya. Namun di zaman era globalisasi saat ini, semakin maju zaman, semakin pesat yang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh sangat memilukan dan memalukan. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, sangat menyedihkan. Sikap seperti ini jarang sekali dimiliki oleh umat Islam saat ini, khususnya mereka yang kaya dan sedang memegang sebuah jabatan duniawi. Justru yang tumbuh adalah watak-watak korun yang serakah, merasa harta kekayaan yang Allah titipkan kepadanya adalah mutlak miliknya, serta yang ia hasilkan dengan jerih payahnya tanpa adil orang lain, sehingga mereka berpendapat orang lain tidak berhak untuk ikut menikmati harta tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang berbahagia itulah kami ingin menentukan hati dan ingatan kita atas semua pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Coba kita ingat kembali dan kita resapi bersama. Mungkin pada tahun-tahun lalu atau bulan-bulan lalu kita masih berkumpul dengan keluarga, kita masih berada dalam pelukan sang ibu, dan kita bisa masih merasakan cinta dan kasih sayang seorang ayah. Orang tua yang selalu menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi penuntun jika kita jatuh, membina
dalam kandungan hingga kita dewasa? Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu terima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang berkorban, membina dan merawat kita? Mengapa kita menjadi anak yang terbaik? Mengapa kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah doa-doa dari ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, kesempatan itu yang penuh barokah ini khotib mengetuk hati setiap imam kita yang hadir pada kesempatan yang penuh barokah ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, infak kita, sedekah, bahkan haji kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika ayah dan ibu kita belum meridhoi segala amal ibadah kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini, yang selama ini selalu menyakiti kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari lalu, mungkin beberapa saat lalu, mungkin kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita, beberapa kali mendobrak pintu, beberapa kali menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam kehidupan mereka. Astagfirullah, mohon ampunlah kepada Allah. Jika hari ini masih ada anak yang hadir di majelis ini, yang hadir di masjid ini yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah dan ibunya, sungguh sholatmu tidak akan diterima oleh Allah. Sungguh infakmu, sedekahmu ditolak oleh Allah. Bahkan puasa hajimu sah, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan maupun perbuatan kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengingat dan mengenang seluruh perjuangan ayah dan ibu kita. Semuanya ingatlah wajah ayah dan ibunya yang masih mampu melihat wajah ayah ibunya tersenyum bahagia adalah suatu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, an-nazarul wajhi walidayh ibadah. Siapa anak yang menatap wajah ayah dan ibunya dengan penuh kasih sayang adalah sebuah ibadah. Tetapi pada saat ini banyak di antara kita, mengapa kita menatap mata mereka dengan tatapan yang sinis? Mengapa? Mungkin karena harta belaka, mungkin karena harta warisan, sehingga kita menggertak orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena terhadap ayah dan ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita bersama ini. Darah bercucuran, keringat tak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kisah adalah untuk anakku. Demi Allah, betapa kita menjadi anak yang sukses. Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ayah dan ibu kita berdoa, Ya Rabb, jadikan anak Tuhan yang soleh ya Rabb. Jadikan anak Tuhan yang berbakti kepada orang tuanya ya Rabb. Jadikan anak-anak kami ya Rabb anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih
lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Demi Allah, saat ini jika kita sukses, ketika kita mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah dan ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa terhadap ayah dan ibu kita. Kalau ayah dan ibu kita kaya, anak-anaknya akan menjadi raja. Tapi terkadang jika kita anak yang sudah sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai guru. Bahkan na'udzubillah, orang tua kita jadikan sebagai pembantu. Astagfirullah, mohon ampunlah kepada Allah. Tataplah wajah ayah dan ibu kita. Man waladin baru yanzur ila wajhi walidayhi nadara rahmah kataballahu lahu hajjah mabrur. Kata Nabi, anak yang datang dan menatap wajah ayah dan ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya satu pahala, yaitu pahala haji mabrur. Tapi kita selalu menyakiti hati ayah dan ibu kita. Istighfar, anak yang hari ini masih mampu menatap wajah ayah dan ibunya. Tataplah wajah ayah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama kau akan menatap wajah mereka? Senyum indah yang keluar dari bibirnya, senyum indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya, senyum yang tidak ada politik di dalamnya, senyum yang tidak ada kamuflase di dalamnya. Bahkan ya Rabb, terkadang ia gendong anaknya, ibu menangis di dalam doanya, ya Rabb, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau bisa, ibu yang menggantikan sakitnya anaknya. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin hari semakin keriput, ibu kita jatuh sakit. Kemana anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ayah dan ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tiada duanya dan tiada gantinya, ibu yang selalu berdoa di hadapan Allah, memohon ampun kepada anaknya. Oleh karena itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man ahaqqan nasi bi husni sahabati?" Siapa yang berhak aku berbakti kepadanya? Kata Rasulullah SAW bersabda, ibumu. Ditanya lagi, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, summa ummuk. Ibu 3 kali, kemudian summa abu, baru ayah. Ibu, setelah itu baru ayah. Tapi mengapa kita selalu membelakangkan ibu kita? Bahkan kita menomor satukan istri kita ketimbang ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya tak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang siang malam cintanya tak pernah pudar. Coba kita lihat, jika anak yang punya banyak masalah, sekiranya anak ini ahli dosa, bahkan ahli maksiat, anak itu memakai narkoba, sabu-sabu, anak itu tidak ada baiknya, pembunuh sekalipun, cobalah engkau kembali ke pangkuan ibu. Coba engkau kembali ke pangkuan ibu, dan cobalah engkau kembali ke pangkuan ibu. Apa yang keluar dari lisan ibu? Doa yang ikhlas, doa yang tulus, yang tak pernah ada duanya. Ayah, peras keringat banting tulang untuk kita. Demi Allah, setetes keringat ayahmu tidak akan bisa terbayar dengan dunia isinya. Ikhlas ayah dan ibu kita mengurus kita.
tidak akan mungkin digantikan dengan emas permata yang ada di dunia ini. Melalui hari raya Idul Adha ini, marilah kita bersihkan hati kita hilangkan rasa benci dan dengki. Kita ulurkan tangan untuk memohon maaf dan memaafkan. Yang tua memaafkan yang muda, ayah memberi maaf kepada anaknya, suami memberi maaf kepada istrinya, bertua memberi maaf kepada anaknya, dan kita juga bersimpuh memohon maaf kepada yang lebih tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin bayyinatin wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu